Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur panjang, kemudian kita bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang berlimpah ruah kepada kita dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya untuk hal keduniaan saja kita pasti memilih sesuatu yang sangat besar. Kita pasti memilih perkara yang lebih besar daripada yang kecil. Misalnya, ada seseorang yang menawarkan pekerjaan kepada orang lain, dan upahnya itu dalam 1 bulan misalnya 2 juta atau 3 juta. Sedangkan ada lagi orang yang kedua menawarkan pekerjaan dengan upah 10 juta. Maka pasti kita akan memilih sesuatu yang sangat besar. Pasti kita akan memilih yang 10 juta. Di dalam hal keduniaan, seseorang pasti akan mengambil sesuatu yang lebih besar daripada sesuatu yang lebih kecil. Akan memilih upah yang lebih besar. Akan tetapi kita sering lupa bahwasanya untuk akhirat yang lebih kekal daripada dunia, kita malah meninggalkan perkara yang lebih besar. Yaitu apa? Pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita beramal kebaikan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya Sholat berjamaah itu dilipat gandakan. Ketika azan sholat berkumandang, kemudian kita berwudu dengan sempurna, menyempurnakan wudu kita, dan berjalan menuju masjid, kemudian sholat berjamaah, itu lebih sempurna, itu lebih besar daripada kita mengerjakan sholat di rumah, mengerjakan sholat di kantor, mengerjakan sholat di pasar. Kalau seseorang yang cerdas, yang hatinya terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang hatinya ingin keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka seseorang itu akan memilih sesuatu yang besar, akan memilih sesuatu yang agung. Ketika seseorang sudah di level ini, maka dia akan mengambil sesuatu yang besar, yaitu apa? Sholat berjamaah di masjid. Karena nilainya sangat tinggi, 25 derajat atau 25 kali lipat. Di dalam hadis dikatakan, Salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seorang lelaki dengan berjamaah, tad'afu ala salatihi fi baitihi wa fi sukihi, itu dilipat gandakan daripada salatnya di rumah, daripada salatnya di pasar. Berapa
khamsan wa isrina dhifan, 25 kali lipat. Masya Allah, sangat besar sekali. Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, dan yang demikian itu jikalau dia berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju masjid, la yukhriju illa shalah, tidak ada sesuatu lagi kecuali dia ingin mengerjakan apa? Mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Lam yakhut khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah ia melangkah satu langkah saja, kecuali dengan langkah tersebut akan ditinggikan satu derajat. Wa khuttu anhu biha khati'atun, dan dengan satu langkah tersebut akan dihapuskan satu kesalahan. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusolli alaihi. Ketika seseorang tersebut melaksanakan sholat berjamaah, maka senantiasa malaikat selalu mendoakannya. Madama fi musallahu, selagi ia masih di dalam tempat sholat. Malam yuhdi, selagi ia tidak berhadas. Apa doanya? Allahumma sholli alaihi. Doa para malaikat kepada orang yang berjamaah. Allahumma sholli alaihi, ya Allah, ampunilah ia. Allahumma arhamhu, ya Allah, kasihanilah ia. Rahmatilah ia. Wala yazalu fi sholat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita melangkah ke masjid, kalau seandainya rumah kita jauh dari masjid, mungkin bisa jadi 500 langkah atau beberapa langkah. Bayangkan setiap langkah diangkat satu derajat. Kemudian melangkah lagi, dihapus satu kesalahan kita. Ketika kita 5 waktu berjamaah di masjid, maka insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran. Kita akan bersih dari dosa-dosa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus bangga. Kita harus bangga bisa melaksanakan sholat berjamaah. Dan kita harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus memberikan kesehatan jasmani kepada kita, kesehatan rohani. Kesehatan jasmani, kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid sehingga dosa-dosa kita akan berguguran. Kemudian yang paling istimewa adalah malaikat selalu mendoakan orang yang berjamaah di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seseorang tersebut masih di dalam pahala sholat selagi ia menunggu sholat. Ikhwani fillah, mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan agama yang sempurna, secara sempurna, untuk mengamalkan agama sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.